Hari ini perkuliahan 2 Mei 2025 sesuai dengan permintaan kalian dilaksanakan secara online. Jadi hari ini kita membahas bab 4 terkait dengan integral tentu. Mungkin kita akan bahas 4.1, 4.2. Oke, kita mulai dulu dengan apa sih notasi sigma. Jadi kalau kita punya jumlahan berhingga. Jadi misalkan diberikan jumlahan dari berhingga banyak bilangan. Dia ada A1, A2, A3 sampai AN. Untuk menyederhanakan penjumlahan ini, kita akan gunakan notasi sigma yang disimbolkan dengan sigma I menuju I dari 1 sampai N dari AI ya. Contohnya, kalau kita diminta menjabarkan notasi sigma dari sigma 1/2i, I-nya berjalan dari 1 sampai 5. Ya, maka kita tinggal gantikan saja I-nya mulai dari 1 sampai 5 ya. Di I-nya kita ganti 1, jadi 1/2 kali 1 ditambah I-nya ganti 2, berarti 1/2 kali 2 ditambah 1/2 kali 3 ditambah 1/2 kali 4 ditambah dengan 1/2 kali 5 ya. Jadi I-nya diganti mulai dari batas yang bawah sampai dengan batas yang atas. Nah, dari pengertian itu, kita akan mempunyai sifat dari notasi sigma. Sifat yang pertama bahwa kalau penjumlahan dari K, sigma K, I-nya mulai dari 1 sampai N, ini kalau kita jabarkan, yang nomor poin A, poin 1 ini kalau kita jabarkan, ini kan menjadi K tambah K tambah K tambah K hingga nanti eh, I-nya dari 1 sampai 5. Ketika I-nya 1, oh barisannya K. I-nya 2, barisannya K juga. I-nya 3, unsurnya K juga. Dan seterusnya ya. Sampai sebanyak N ya. Dari 1 sampai N berarti kan ada sebanyak N. Sehingga kita bisa tulis menjadi N kali K. Kemudian sifat yang kedua, jika konstanta kali AI tadi bilangan yang barisan ya, kalau gampangannya itu barisan AI, nanti K-nya bisa keluar. K-nya bisa keluar. Keluar dari sigma. Kenapa demikian? Ya, kalau kita jabarkan saja, ini poin yang kedua, ini kan kalau kita jabarkan, dia menjadi K, A1 tambah K, A2 tambah K, A3, sampai dengan K, N ya. Ada K, ada K, ada K, ada K. Dengan menggunakan sifat distributif, kita keluarkan K-nya. K, A1 tambah A2 tambah dan seterusnya sampai N. Berdasarkan pengertian, A1 tambah A2 tambah sampai AN itu tidak lain adalah sigma ya. Jadi ini tidak lain adalah K kali sigma I. I-nya berjalan dari 1 sampai N. Oke, itu sifat yang kedua. Jadi sebenarnya kita peroleh dari pengertian yang awal tadi. Sifat yang ketiga juga kita dapatkan dari pengertian tadi ya. Jadi kalau
sigma dari A1 ditambah dengan B1, AI ditambah dengan BI, I-nya berjalan dari 1 sampai N. Kalau kita jabarkan, ini saya pakai notasi plus dulu ya. A1 tambah B1, A2 tambah B2, dan seterusnya sampai AN ditambah dengan BN. Nah, notasi ini bisa kita tukar-tukar ya, karena penjumlahan itu kan komutatif. Sehingga kita kumpulkan A dengan A, jadi A1 tambah A2 dan seterusnya sampai AN, kemudian ditambah dengan B1 tambah B2 sampai BN, sehingga yang luas kanan ini menjadi sigma I mulai dari 1 sampai N, AI ditambah dengan sigma BI, I-nya mulai dari 1 sampai N. Itu. Nah, kalau yang negatif ya sebenarnya kita gunakan sifat penjumlahan dengan perkalian skalar yang nomor 2 ini, sehingga nanti K-nya negatif 1 ya. Jadi sigma I mulai dari 1 sampai N, AI dikurangi dengan BI, itu kan tidak lain adalah sigma I mulai dari 1 sampai N, AI ditambah dengan min 1 BI. Menggunakan sifat ketiga penjumlahan dengan sifat yang kedua, maka kita bisa keluarkan ini sigma I mulai dari 1 sampai N, AI ditambah minus 1, sigma I mulai 1 sampai N, BI. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah negatif sigma BI. Itu. Nah, ceritanya seperti itu. Sifat-sifatnya dapatnya dari mana? Ceritanya dari definisi itu ya. Oke. Jadi yang perlu diingat-ingat bahwa jumlahan atau sigma K, I-nya berjalan dari 1 sampai N ya. I-nya berjalan dari 1 sampai N, itu tidak lain adalah N kali K. Kemudian kalau konstanta kali eh, I, barisan, nanti konstantanya bisa keluar dari sigma ya. Kemudian yang ketiga, kalau penjumlahan atau pengurangan bisa kita hitung satu-satu sigmanya. Nah, mungkin ini rumus khusus yang barangkali akan digunakan saat mengerjakan soal. Biasanya kalau soal ujian itu akan diberikan rumus seperti ini ya, jika digunakan. Jadi, eh, tidak perlu dihafalkan ya, tapi lebih baik dihafalkan barangkali di soal tidak diberikan ya. Jadi kalau kita punya sigma I, I-nya berjalan dari 1 sampai N, itu kan artinya 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai N. Bisa kita hitung dengan rumus N kali N plus 1 bagi 2. Kalau I kuadrat, N kali N plus 1 kali 2N plus 1 bagi 6. Dan seterusnya ini. Oke, contohnya. Misalkan nih diberikan sigma I mulai dari sigma I mulai dari 1 sampai 50 itu sama dengan 30. Kemudian yang B, sigma BI I mulai dari 1 sampai 50 itu sama dengan 10. Kita diminta menentukan sigma 2AI plus 3BI ditambah 5. I-nya berjalan dari 1 sampai 50. Oke, coba kita kerjakan ya. Sigma I mulai dari 1 sampai 50, 2AI ditambah dengan BI ditambah 5.
Nah, hati-hati ya ketika menuliskan. Bedakan menulis I mulai 1 sampai 50, 2AI plus 5 dengan tanpa kurung dan ada kurungnya ya. Jadi, kalau ini dikurung dengan yang 2AI plus 5 tidak dikurung ini berbeda ya. Kalau tidak dikurung ini artinya yang disigmakan cuma 2AI. Sedangkan kalau dikurung itu berarti 2AI plus 5-nya disigmakan. Jadi hati-hati penggunaan kurung. Jangan sampai biasanya pada lupa tuh penggunaan kurung. Sehingga dalam perhitungan menjadi salah. Oke. Nah, kira-kira bagaimana kita menyelesaikan soal seperti ini? Ya, kita gunakan saja tiga sifat yang tadi. Kalau konstanta berarti N kali K. Kemudian kalau apa namanya? Mungkin saya screenshot dulu sifatnya biar kelihatan ketika mengerjakan soalnya tadi. Nah, gunakan sifat-sifat itu. Jadi biasakan mengerjakan soal itu ada dasarnya. Ada dasarnya. Dasarnya apa? Sifat-sifat yang sudah diberikan saat di kelas. Oke, ada penjumlahan nih. Oh, berarti kita bisa hitung satu-satu nih. Berarti kan kita pecah menjadi sigma 2AI, I mulai dari 1 sampai 50, ditambah dengan sigma 3BI, I-nya berjalan dari 1 sampai 50, ditambah dengan sigma I mulai dari 1 sampai 50 dari 5 ya. Ah, 2AI, 3BI. Kita gunakan sifat yang kedua. Jadi ini awalnya tadi kita gunakan sifat yang ketiga. Sekarang kita gunakan sifat yang kedua. Konstantanya keluar dari sigma. Jadi 2 sigma I mulai dari 1 sampai 50 AI. Ditambah dengan 3 kali sigma I mulai dari 1 sampai 50 BI. Ditambah dengan sigma I mulai dari 1 sampai 50. Nah, sekarang kita substitusikan. Kan kita sudah tahu nih, sudah diberikan nih. Sigma AI, I-nya mulai dari 1 sampai 50 itu 30. Sedangkan sigma BI, I-nya berjalan dari 1 sampai dengan 50, itu hasilnya adalah 10. Tinggal kalian gantikan. Sedangkan sigma 5, I mulai dari 1 sampai 50, kita gunakan sifat yang pertama. Gunakan sifat yang pertama. Oh, berarti ini 2 kali 30 ditambah dengan 3 kali 10 ditambah dengan 50 kali 5. Ini sifat yang pertama. Nah, tinggal kita hitung. 2 kali 30, 60. Ditambah 3 kali 10, 30. 50 kali 5, 250 ya. Oke, berarti ketemunya berapa nih? 90 tambah 250. 340. Oke, itu notasi sigma. Kenapa sih kita belajar terkait dengan notasi sigma? Nah, nanti notasi sigma akan kita gunakan untuk mendefinisikan integral. Integral tentu ya. Materinya sudah saya upload di EduNext. Bisa di-download ya. Kalau di Teams nanti saya upload ya. Oke, itu tadi notasi sigma pengantarnya dulu.
Nah, sekarang kita masuk ke luas daerah. Misalnya nih, kita punya daerah S. Daerah S itu adalah daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan setengah X kuadrat, kemudian garis X sama dengan 1, garis X sama dengan 3, dan sumbu X. Garis X sama dengan 1 dan garis X sama dengan 3 itu gambarnya tegak. Yang mana? Yang tegak di X sama dengan 1 ini ya. Nah, bagaimana kita menghitung luasannya ini? Di sini diberikan idenya, jadi kita coba potong daerahnya. Kita potong-potong jadi kecil-kecil. Ini kita potong. Nah, setelah dipotong-potong, kemudian kita perkirakan luas tiap potongan dengan menghitung luas persegi panjang. Jadi yang potongan yang paling tinggi ini mungkin kita bisa dekati dengan persegi panjang yang saya gambar ini. Saya kasih warna berbeda ya. Nah, persegi panjang yang saya arsir. Begitu juga yang di sebelah kirinya ini ya, persegi panjang. Dan seterusnya. Nah, kemudian kita jumlahkan tuh masing-masing semua persegi panjangnya. Jumlahan dari persegi panjang ini nanti kan kita bisa notasikan sebagai notasi sigma ya. Jumlahan dari luasan persegi panjangnya. Nanti semakin banyak potongan yang kita buat, maka nanti mestinya eh, luas jumlahan potongan itu akan mendekati dengan luas sesungguhnya yang kita cari. Idenya seperti itu. Oke, ilustrasinya ini. Jadi kalau kita punya eh, kurvanya itu yang tadi ya, Y sama dengan setengah X kuadrat. Fungsinya berarti kan setengah X kuadrat. Kita mau potong atau partisi dengan dua persegi yang lebarnya sama ya. Lebarnya sama. Jadi panjang ininya sama. Kalau dua persegi kan berarti ini ada dua satuan nih. Dibagi dua. Oh berarti masing-masing persegi panjang. Kalau di sini panjang alasnya itu satu ya. Nah terus bagaimana kita menentukan tingginya? Di luas dari S ini itu bisa akan mendekati dengan luas P1 ditambah dengan luas P2. P1-nya apa? A1 kali T1. T1-nya tuh ini. Ini T2-nya ya. Nah, bagaimana kita menentukan T1? T1 kan tingginya tidak lain adalah nilai F2. Nah, ini kan tidak lain adalah F2 ya. Sedangkan T2 itu tidak lain adalah F3. Nah, tinggal kita masukkan aja tuh. Luasan yang pertama, luasan B1 itu adalah 1 kali tingginya setengah 2 dikuadratkan. Oh, berarti kan ini berapa nih? 1 kali 2 ya, ditambah dengan 1 kali 9 bagi 2, 4,5. Oh, berarti ketemunya 6,5. Idenya seperti itu. Nah, kalau kita ambil tingginya itu pada titik yang sebelah kanan, interval, partisi ya. Jadi ada dua partisi di sini, 1 sampai 2, 2 sampai 3. Kalau kita ambil acuannya di tingginya itu dari titik yang sebelah kanan, oke berarti dia adalah nanti jumlahan kanan. Tapi kalau kita ambil yang sebelah kiri, saya gunakan warna yang berbeda.
warna yang biru kali ya. Partisi yang pertama, yaitu pada interval 1 sampai 2 kita ambil yang sebelah kiri. Nah, tingginya itu yang kecil ini ya, biru ini. Itu nanti jumlahan kiri. Semakin banyak partisinya, potongannya, maka nanti eh, apa namanya luasnya itu akan semakin mendekati luas sesungguhnya. Nah, bagaimana kalau kita potong sebanyak 5 partisi dengan ukuran yang sama? Kita cari dulu deltanya. Delta itu panjang masing-masing interval atau partisi. Masing-masing partisi ya. Di sini dipotong dengan ukuran yang sama. Kalau jaraknya 3 ke 1 itu kan jaraknya 2 ya. Kita bagi 5. Oh, berarti jaraknya 0,4. Berarti titik kalau yang awal itu 1 berarti 1,4. Kemudian ini tambah 0,4 1,8. Tambah 0,4 2,2. 2,6 dan seterusnya. Seperti yang tadi, berarti ada 5 persegi panjang, kita jumlahkan luasan dari masing-masing persegi panjang. Sehingga di sini kita dapatkan hasilnya 5,16. Nah, notasi ini saya ambil yang bagian ini. Jadi LS ini akan mendekati dari jumlahan luasan tadi ya, P1, P2 sampai P5 ya, partisi 1 sampai partisi 5. Di mana partisinya itu tidak lain adalah fx 1 kali delta x. Oke, gitu. Nah, sekarang kita coba perumum ya, luas daerah. Jadi misalkan kita punya daerah S yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx, kemudian garis tegak X sama dengan A dan garis X sama dengan B, kemudian sumbu X, dengan memotong daerah S menjadi N buah persegi panjang yang alasnya sama ukurannya, maka perkiraan luas daerah S dapat kita hitung dengan ekspresi luasan S itu akan mendekati sigma I mulai dari 1 sampai N Fxi kali delta X. Oke, pemilihan Xi-nya. Jadi Xi-nya itu tidak selalu di pojok kiri, pojok kanan, boleh juga di tengah. Khusus yang pojok kanan, berarti kita punya rumus rumus Xi-nya adalah A ditambah dengan delta X kali I. Ini nanti kita sebut dengan jumlahan Riemann kanan. Delta X-nya bagaimana? Ya, selisih interval. Jadi dari A ke B itu kan selisihnya B kurangi A ya. Kita bagi sebanyak N. Oh, berarti delta X-nya tidak lain adalah B min A per N. Nah, oke, sekarang kita coba lihat beberapa soal ya. Coba teman-teman kalian semua mengerjakan 1A, 2A, kemudian 3A, sama 4A. Yang gampang-gampang saja.
Oke, yang satu A ada yang sudah ketemu. Satu A, kalau kita jabarkan jadinya apa itu? Sigma I tambah 2 dipangkatkan 2. I-nya berjalan dari 1 sampai 3. Ya sudah, kita ikuti saja. I-nya diganti 1. Oh, berarti 1 tambah 2 dipangkatkan 2. Terus ganti 2. 2 tambah 2 pangkat 2. Diganti 3. Oh, berarti 3 tambah 2 pangkat 2. Sama dengan berapa? 1 tambah 2. Oh, berarti 3 dikuadratkan. 4 dikuadratkan. 5 dikuadratkan. Sama dengan apa? 9 tambah 16 tambah 25. 9 tambah 16 itu 25. 25 tambah 25, 5, 50. Oke, itu yang satu A. Bagaimana yang dua A? Kita sudah punya jumlahannya. Kita diminta menuliskan dalam notasi sigma. Bagaimana nih? Sigma 30I sama dengan 1 pangkat I bukan, Pak? Sigma 30. I gini. 30-nya di atas, Pak. Di atas, Pak. Oh, oke. Sigma I ya. Sigma I. I berjalan dari 1 sampai 30 ya. Iya, 1 sampai 30. Oke. Oke, silakan namanya diganti dengan eh, NIM kemudian nama ya, biar nanti saya mudah menginputkan presensi. Tadi Zoom user ini tadi siapa tadi yang menjawab? Silakan diganti namanya. Nah, mungkin yang agak susah yang 3A. Dengan menggunakan rumus jumlahan khusus, coba kita diminta menentukan jumlahan atau sigma 2i tambah 3. I-nya berjalan dari 1 sampai 100. Oke, berarti pertama kita gunakan sifat yang ketiga tadi ya, penjumlahan dihitung satu-satu. Berarti sigma I mulai dari 1 sampai 100, 2i. Ditambah dengan sigma I 1 sampai 100 dari 3. Kemudian 2i. 2-nya nanti kita bisa keluarkan. Di 2, sigma I berjalan dari 1 sampai 100 ditambah dengan sigma I mulai 1 sampai 103. Oke, rumusnya tadi coba saya copy dulu. Oke, rumusnya ini ya. Jadi sigma I
I-nya berjalan dari 1 sampai N. Rumusnya adalah N plus 1 per 2. Nah, pada kasus ini, N-nya itu tidak lain adalah 100 ya. Berarti kita bisa hitung menjadi 2 kali 100. 100 tambah 1 bagi 2. Ditambah dengan sifat yang pertama tadi. N kali K, berarti 100 kali 3. Oke, 2 bagi 2, 1 ya. Kemudian ini 101 tambahin 02 ditambah dengan 300. Oke, berarti kita dapatkan 10.300 ya. 400 ya. Benar nggak? Betul Bapak, sama. Iya, Pak. Oke. Yang B dan C caranya sama ya. Tapi yang C mungkin kalian kuadratkan dulu. Sehingga nanti tinggal jabarkan menggunakan sifat penjumlahan. Nah, kemudian yang nomor 4 nih. Kira-kira gimana? Luas total. Kita punya P1, P2, P3, P4. Di luas totalnya tidak lain adalah P1 tambah P2 tambah P3 tambah P4. Nah, bagaimana kita menghitung luas P1? Disubstitusikan bukan Pak? Untuk mencari tingginya ya. Ini kan 2 dibagi 4 berarti kan setengah ya. Berarti 0 di sini 0,51. Kemudian ini 1,5 ya. P1, T1 di sini T2, T3, T4. Oke. Alasnya kan semuanya sama ya, berarti 0,5 semua ya. Tinggi dari P1-nya berapa nih? Kita substitusikan berapa? X-nya. X-nya kita substitusikan 0 kan? Berarti 0 tambah 1. Kemudian T2. Kita masukkan 0,5. 0,5 tambah 1. P3. Ini kan tingginya. Oh, kita masukkan 1. Kemudian B4 itu 1,5. Di 0,5 kali 1 ditambah 0,5 kali 1,5 tambah 0,5 kali 2 ditambah 0,5 kali 2,5. Ini boleh kalian kalikan terus dijumlahkan boleh ya. Boleh juga ini kita kan punya 0,5 dan 0,5 dan 0,5 dan 0,5. 0,5-nya bisa kita keluarkan. 1 tambah 1,5 tambah 2 tambah 2,5.
Jadi kalau langkahnya seperti ini mungkin lebih mudah dibandingkan kalian kalikan dulu terus dijumlah ya. Kalau ini kan kita mengalikan cuma satu kali nanti. Kita dapatkan 0,5 berapa nih? 1 tambah 2, 3 ya. Kali 7 ya berarti ya. 2,5 tambah 2,5 5 tambah 2, 7. Oke. Nah, kita dapatkan 3,5. Prinsipnya adalah menentukan tinggi itu kalian lihat titiknya. Oh, titiknya yang sebelah kiri ini berapa sih? 0. Kita masukkan ke kurvanya ya. Berarti 0 tambah 1. Kemudian tinggi yang kedua, titik yang sebelah kiri sini ya. Masukkan 0,5 dan seterusnya. Oke, itu terkait dengan luasannya. Jadi prinsipnya kalau kita menentukan luasan, mungkin idenya adalah kita partisi, kita potong-potong. Kalau di sini biar mudah saja kita potong-potong dengan ukuran yang sama, ketebalan yang sama. Semakin banyak potongannya, tentunya nanti eh, nilai pendekatannya menggunakan persegi panjang ini nilai pendekatannya akan semakin baik ya. Nah, sekarang kita definisikan integral tentu ya. Ini definisi secara khusus saja ya. Eh, ini delta X-nya itu tidak selalu sama secara umumnya. Tapi di kalkulus ini biasanya kita bicara dengan fungsi yang kontinu atau fungsi yang tidak kontinu di berhingga titik. Di prinsipnya kita bisa menghitung integral tentu menggunakan Riemann kiri atau Riemann kanan. Oke, saya kenalkan dulu terkait dengan Riemann kanan. Kalau Riemann kanan, yang kita ambil adalah titik sebelah kanan interval partisi ya. Jadi contohnya ini eh, kita punya A-nya itu kan 0 ya, kemudian B-nya itu kan 2. Kalau Riemann kanan itu kita dapatkan dengan cara kita ambil titiknya yang sebelah kanan. XI-nya itu yang sebelah kanan. Berarti kan A tambah delta X kali I. Jadi kalau Riemann kanan itu sebenarnya XI-nya itu A ditambah dengan delta X kali I. Delta X-nya apa? Delta X-nya itu kan panjang interval dibagi sebanyak partisinya bagi N. Sehingga kita dapatkan rumus yang bawah ini ya. Nah, kalau Riemann kiri berarti kita ambil yang titik sebelah kiri. Jadi kalau ini X0 itu sebagai A, jadi ini X0, X1, X2, X3, sampai X4 ya. Di contoh gambar sebelah kanan ini kan kita potong sebanyak 4, jadi N-nya ada 4. A atau titik awal itu sebagai X0. X1-nya berarti X0 tambah delta X. X2-nya apa? X0 ditambah 2 delta X. Dan seterusnya. Kita dapatkan Riemann kanan berarti SI. Jadi kita masukkan XI ke rumus fungsinya. Kalau Riemann kiri berarti kita ambil yang X0, X1, X2, X3. Di tingginya yang X0
kemudian X1, X2, X3. X0, X1, X2, X3 ya. Maka di sini rumusnya X, I, min 1. I-nya kan berjalan dari 1. I-nya ganti 1 berarti kan X0. Ganti 2, X1. X3, X2, X3. Cuma beda di indeks XI-nya saja. Pemilihan XI-nya yang berbeda. Tapi pada umumnya XI-nya itu kita ambil di interval partisinya ya. Tidak selalu di pojok kiri, pojok kanan. Boleh juga di tengah. Atau di dekat dengan yang sebelah kiri atau dekat dengan sebelah kanan tidak masalah. Tapi ini kalau Riemann kanan berarti kita ambil yang sebelah kanan, sedangkan Riemann kiri kita ambil yang sebelah kiri ya. Nah, kemudian contohnya ini, coba kita diminta menghitung integral 2x dx. Dengan batas pengintegralannya adalah 0 sampai 2. Sini diminta menggunakan limit jumlahan Riemann kanan. Oke, kita coba ya. Di integral 0 sampai 2 x dx itu sama dengan limit n menuju tak hingga sigma i mulai dari 1 sampai n f xi kali delta x. Oke, coba kita cari dulu delta x-nya apa delta x. Delta x-nya itu tidak lain adalah b min a ya. Di sini sudah dikasih petunjuk nih. B min a per n. Berarti 2 kurangi 0 per n. 2 per n. Sedangkan xi-nya apa xi-nya? A berarti 0 tambah delta x. Delta x 2 per n kali i. Nah, sekarang kita substitusikan. Ini menjadi limit n menuju tak hingga dari sigma i mulai dari 1 sampai n f 2n kali i dengan delta x-nya 2 per n. 2 per n itu kan dia konstanta nih. Tidak bergantung terhadap indeksnya. Di sini indeksnya i ya, bukan n ya. Jadi indeks itu yang di bawah. Kalau n itu batasnya, batas atasnya ya. I, 2 per n-nya tidak bergantung pada i. Berarti kita anggap konstan nih. Kita bisa keluarkan dari sigma. Menggunakan sifat yang nomor berapa tadi? 2 ya. F2NI. Fx-nya apa? Fx-nya. Sini kita punya Fx-nya adalah 2x. Berarti F2 per NI 2 per N kali I itu berarti kan tinggal kita gantikan X-nya. Sehingga kita dapatkan limit N menuju tak hingga dari 2N sigma I mulai 1 sampai N ini 2 kali 2N kali I. Oke, berarti kan ini 4N ya. 4N. 4N-nya juga tidak bergantung pada I. Kita bisa keluarkan dari sigma 2 per N kali 4 per N
sigma I mulai dari 1 sampai N I. Oke, berarti kita dapatkan apa? Limit N menuju hingga dari 8 per N kuadrat. 8 per N kuadrat. Kali sigma I-nya berubah jadi apa nih? Tadi rumusnya. Jadi kita ingat-ingat bahwa rumus sigma I mulai dari 1 sampai N dari barisan I itu sama dengan N plus 1 bagi 2 ya. Oke, berarti ini menjadi N plus 1 bagi 2. Tinggal kita hitung N menuju hingganya. Jadi ini eh, akan sama seperti menghitung fungsi limit X menuju hingga ya. Jadi ini kalau kita jabarkan kan berarti 8N kuadrat tambah 8N dibagi dengan 2N dikuadratkan. Kita bagi dengan pangkat tertingginya kan N kuadrat ya. Kita dapatkan limit N menuju hingga dari 8 ditambah dengan 8 per N ditambah dengan 2 dibagi dengan 2 plus udah ya, 2 ya. Kita dapatkan 8 tambah 0 bagi 2. Oh, oke. Jadi ketemunya 4. Nah, kalau tadi eh coba kita sketsa ya 2X. 1, 2. 1, 2. 1. Dua. X-nya 0 berarti 2 kali 0, 0. X-nya 1, ini 2. X-nya 2, nilainya 4 ya. Integral 2, 0 sampai 2 itu kan tidak lain adalah luas segitiganya ini. Nah, luas segitiganya berapa nih? Oke. Ini luas segitiganya tidak lain adalah setengah. Alasnya kali 2, tingginya 4 ya. Oke, hasilnya 4. Ternyata sama ya. Itu. Yang perlu diingat-ingat bahwa rumus Riemann kanan tadi ini ya. Limit n menuju hingga dari sigma fxi delta x. Xi-nya apa? A tambah delta x kali i. Delta x-nya apa? B dikurangi A per n. Kalau Riemann kiri, cuma xi-nya diganti dengan xi min 1. Kita ambil titik yang sebelah kiri. Nah, mungkin variasi soal terkait dengan pengertian jumlahan Riemann atau integral tak tentu ya menggunakan limit jumlahan Riemann seperti ini.
Nah, berarti ini coba kita identifikasi. Nyatakan limit dari jumlah haliman berikut sebagai suatu integral tentu. Coba, tadi integral A sampai B fx dx itu adalah limit n menuju hingga sigma i mulai dari 1 sampai n dari 1 tambah 2 per ni dikuadratkan ya 2 per n. Ini itu mau kita tulis dalam bentuk limit n menuju hingga sigma fxi kali delta xi. Delta xi-nya apa? Atau delta x-nya apa? B min A per N. XI-nya apa? XI-nya itu A tambah B min atau delta X kali I. Oke, coba kita bandingkan ruas yang kanan dengan ruas yang tengah. Dugaan kita, ini dugaan dulu ya. Jadi kalau soal seperti ini, antara anak yang satu dengan anak yang lain bisa jadi jawabannya berbeda ya. Oke, dugaan kita 2 per N itu sebagai delta X-nya, sedangkan 1 tambah 2 per N itu sebagai fxi-nya. Fxi atau f a tambah delta xi-nya kemungkinan 1 tambah 2 per ni dikuadratkan. Sedangkan delta x-nya adalah 2 per n. Oke, mungkin A-nya kita pilih satu ya, biar bentuknya sama nih. Oke, misal A-nya sama dengan 1, maka kita dapatkan B-nya berapa? B-nya berapa? 2 per N sama dengan B min A per N. Kalau A-nya 1, B-nya berapa nih? B dikurangi 1 sama dengan 2, berarti B-nya berapa? B berapa nih B-nya? B kurangi 1 sama dengan 2. Berarti kan B-nya 3 ya. Nah, B-nya 3 nih. Kalau kita lihat bentuknya kan bener nih. 1, A-nya 1, delta X-nya 2 per NI. Oke, bener nih. Kita dapatkan dari sini yang saya kasih warna oranye. Kita ganti jadi X. Jadinya apa? Oh, jadinya kan fx sama dengan x kuadrat. Oke, kita sudah dapatkan fx-nya x kuadrat, A-nya 1, B-nya 3. Maka limit
N menuju tak hingga sigma I mulai dari 1 sampai N 1 ditambah dengan 2 per N I dipangkatkan 2 kali 2 per N itu tidak lain adalah integral hanya 1 B-nya 3 fx-nya adalah x kuadrat dx. Itu. Jadi biasanya kalau soal yang keluar terkait dengan pengertian integral tentu menggunakan jumlahan Riemann, biasanya menggunakan jumlahan Riemann kanan. Nah, coba diidentifikasi mana yang menjadi delta X-nya dulu. Setelah itu, identifikasi mana yang menjadi A-nya dulu. Kemudian baru cari B dan Fx-nya. Seperti itu. Nah, kalau sudah mendapatkan integral seperti ini, kita akhirnya bisa menghitung menggunakan anti turunan. Yang nanti akan kita bahas terkait dengan teorema dasar kalkulus 1 dan 2. Nah, oke. Sebelum ke TDK, teorema dasar kalkulus, kita bahas terkait dengan interpretasi integral dulu ya. Di integral tentu itu kita bisa pandang sebagai jumlahan luasan bertanda. Apabila fx-nya itu selalu positif pada interval AB, maka integral fx dx dengan batasnya A sampai B itu menyatakan luas daerah yang dibatasi oleh grafik Y sama dengan fx, kemudian garis tegak X sama dengan A dan garis X sama dengan B, kemudian yang bawah itu adalah sumbu X. Sedangkan apabila nilai fx-nya bervariasi, kadang dia bisa positif, kadang negatif pada interval AB, yang bisa kita lihat contohnya pada gambar, maka integral fx dx pada interval A sampai B itu tidak lain adalah jumlahan luasan bertanda. Kalau luasnya daerahnya di bawah, maka luasannya bertanda negatif, sedangkan yang di atas luasannya bertanda positif ya. Dengan demikian, hasil integralnya itu tidak lain adalah luasan up yang atas dikurangi dengan luasan yang bawah. Oke, coba dihitung nih, kira-kira berapa hasilnya. Idenya tadi, integral A sampai B fx dx itu adalah jumlahan luasan bertanda. Di luasan yang atas kita kurangi dengan luasan yang bawah, sumbu X. Integral 0 sampai 5 fx dx. Yang di atas yang mana? Oh, ini yang ini ya. Ini saya kasih tanda L1 luasan yang pertama, kemudian yang bawah itu luasan yang kedua. Integral ini tidak lain adalah luasan yang pertama kurangi luasan yang kedua. Berapa? Coba hitung. Hasilnya berapa?
L1 luasnya berapa tuh? Luasan L1 berapa? Bentuknya kan segitiga ya, setengah alas kali tinggi. Alasnya 2, berarti setengah kali 2 tingginya 1. Oh, gambarnya geser ya. Tingginya 2, 1 kali 2. Sedangkan yang L2 alasnya 1, 2, 3. Setengah kali 3 kali tingginya nih 1 satuan ya. Jadi 2 dikurangi dengan 3/2. Berarti kan 4 kurangi 3 bagi 2 ya. Semuanya 1/2. Nah, kemudian sifat-sifatnya bagaimana nih? Sifat-sifatnya yang pertama, kalau dia itu konstanta, kita integralkan dari batasnya A sampai B, itu tidak lain adalah konstanta kali B min A. Dapatnya dari mana? Ya coba kita ilustrasikan. Ilustrasikan ya. K-nya itu kan sebagai fungsinya ya. Fungsi konstan. Y sama dengan K. Ini Y sama dengan K. Batasnya dari A sampai B. Nah, tidak lain adalah luas persegi panjangnya ini. Tingginya itu K, lebarnya itu B min A. Luasannya apa? K kali B min A. Kemudian yang kedua, A sampai A. Oh, berarti kan B-nya berhimpit dengan A. B-nya berhimpit dengan A. Sehingga nanti B min A-nya menjadi 0. 0 kali K, 0 kali berapapun hasilnya kan 0. Oke, berarti kita hasil dapatkan integral fx dx dengan batasnya dari A sampai A itu hasilnya adalah 0. Yang ketiga, kalau batasnya dibalik, berarti dikalikan negatif. Ya kan dari rumusnya ya. Integral A sampai B fx dx itu sama dengan limit n menuju theta hingga sigma fx delta x. Delta x-nya apa? B min A per n. B min A per n. Kalau kita balikan ini berarti kan negatif. Limit n menuju theta hingga sigma fxi A min B per n ya. A min B kalau dikalikan negatif 1 kan jadinya B min A. Nah, negatifnya dari itu. Perubahan di balik intervalnya. Kalau yang nomor 4, ini sebagai ilustrasi saja. Kita punya ini A sampai B, fx ya. Oh, ini A sampai C. Kemudian ini B, integral A sampai C, berarti luasan yang A sampai C itu kan tidak lain adalah luasan A sampai B ditambah dengan B sampai C ya.
Nah, ini bisa diperumum B-nya itu tidak harus di antara A sampai C. Bisa di luar ya. Prinsipnya ini seakan-akan B dengan B-nya ini saling menghilangkan ya. Seakan-akan. Cara mengingatnya seperti itu. Yang nomor 5, kalau kita punya fx kurang dari gx, maka nilai integralnya juga integral fx kurang dari integral gx. Nomor 6 dan nomor 7 itu menggunakan notasi sigma yang tadi. Kita punya sifat yang tadi ya. 3 sifat tadi itu. Yang mana? Yang nomor 2 dan nomor 3 ini. Jadi kalau di sigma itu konstanta bisa kita keluarkan dari sigma. Nah ini juga konstanta nanti bisa keluar dari integral. Kemudian penjumlahan bisa dipecah satu-satu ya. Pengurangan juga sama. Ternyata sifat 6 dan 7 ini sama seperti sifat integral tak tentu yang sudah kita pelajari kemarin ya. Ingat, yang kita punya adalah kalau penjumlahan atau pengurangan kita hitung satu-satu. Kalau konstanta kali fungsi, konstantanya bisa keluar dari integral, bisa keluar dari sigma. Tapi kalau fungsi kali fungsi tidak berlaku. Kalian cari integral fungsi kali integral fungsi tidak ya. Yang hanya berlaku adalah penjumlahan atau pengurangan. Oke, contohnya. Di sini kita punya f dan g, dua fungsi yang kontinu pada interval 0 sampai 4. Dan diketahui bahwa integral fx dx dari 0 sampai 1 itu min 1. Kemudian integral fx dx pada interval 1 sampai 4 itu sama dengan 6. Kemudian integral apa namanya? eh gx pada interval 0 sampai 4 sama dengan 3. Integral gx dari interval 1 sampai 4 sama dengan min 2. Oke, yang A. Diminta menentukan integral gx dx pada interval 0 sampai 1. Kira-kira bagaimana nih? 0 sampai 1. Kita bisa menggunakan sifat yang keempat. A sampai C bisa kita cari dari A sampai B tambah B sampai C. Nah, kira-kira nanti yang menjadi penyambung itu berapa? Kalau kita lihat di sini ada 4, ada 4. Yang G ya. 0, 1. Oke. Kalau kita mau jalan 0 sampai 1, mungkin 0 sampai 4, kemudian 4 sampai 1. Jadi sama aja dengan 0 sampai 4 gx dx ditambah dengan integral 4 sampai 1 gx dx. Di soal yang diketahui adalah 1 sampai 4. Berarti kan kita balik tuh intervalnya. Kalau dibalik berarti menjadi negatif. Integral gx pada batas 0 sampai 4 itu 3 dikurangi dengan 1 sampai 4. Oh, negatif 2. Oke, ketemunya 5. Kalau yang B, ya kita tinggal hitung satu-satu aja ya. Ini berarti integral 2fx di, dikurangi integral 5gx. Konstantanya kita keluarkan. 2 integral 0 sampai 1 gx dx. 5 integral 0 sampai 1 gx dx.
sama dengan berapa ini? Integral fx dx interval dari 0 sampai 1 itu min 1 dikurangi dengan 5 kali opsi apa soal A ya. Soal A kita dapatkan 5. Oh, berarti min 2 dikurangi 25. Oh, berarti negatif 27. Kita gunakan sifat-sifat yang tadi. Oke, silakan dicoba menggunakan liman kanan. Oke, yang nomor 1 nanti saja kita di kelas. Barangkali nomor 2A. Kemudian tiga, oke lah, boleh lah. 3B sama nomor 4 ya. 2A, grafik mutlak fx sama dengan mutlak x. Masih ingat nggak? Dia itu selalu positif ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau ini 2, di sini juga 2. Kalau di sini minus 1, berarti tingginya 1. Maka di sini kita punya yang 2A, integral min 1 sampai 2, mutlak X dx. Oh, ini harusnya F semua ya. Itu tidak lain adalah luasan segitiga kecil tambah luasan segitiga besar ya. Nah, berapa tuh luasannya?
2A hasilnya berapa? Ada yang sudah ketemu? Berapa nih? Luas L1-nya berapa nih? Segitiga kecil nih. Alasnya 1, tingginya 1. Berarti setengah ya. L2 berapa? Alasnya 2, tingginya 2. Oh, berarti setengah kali 2 kali 2. Ketemunya 2 setengah. Atau 5/2 ya. Kemudian yang B, fxi kali delta x. Kemungkinan delta x-nya adalah 2/n. Jadi kita punya fxi-nya 1 tambah 2/n kali i tambah ini jadinya 2/n kali i dikuadratkan. Kayaknya sih xi-nya itu 2/n kali i. Atau 0 tambah 2/n kali i. Nah, a-nya itu 0. Bener ya? Oke, berarti ini kan 1 tambah xi tambah xi dikuadratkan. Maka kita dapatkan fx-nya adalah 1 tambah x dikuadratkan. A-nya 0. Oh, berarti B-nya 2. Sehingga kita dapatkan yang 3B. Itu kita dapatkan hasilnya itu sama dengan integral. A-nya 0, B-nya 2. Fungsinya adalah 1 tambah x plus x kuadrat dx. Ada pertanyaan nggak? Silakan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Oke, terakhir ya nomor 4. Coba kalian hitung. Integral 0 sampai 1 fx-nya berapa? Kemudian integral 1 sampai 3 fx-nya berapa? Integral 2 sampai 4.
Yang sudah ketemu bisa disampaikan hasilnya berapa ya? Yang bagian A jawabannya 1 bukan ya Pak? 1 ya. Tidak lain adalah luas segitiganya ini ya. Iya Pak. Oke, benar. Terima kasih, Arifin. Setengah alasnya 1, tingginya 2. Berarti setengah kali 1 kali 2. Hasilnya 1. Yang B. Luas lingkaran tahu ya, luas lingkaran. Pi R kuadrat. Yang B itu hasilnya pasti negatif. Kenapa negatif? Karena luasannya di bawah sumbu X. Nah, pertanyaannya negatif berapa? Tidak lain adalah negatif setengah luasan setengah lingkaran. Berapa tuh? Negatif pi per 2 bukan Pak? Negatif pi per 2. Jari-jarinya 1 ya. Iya Pak. Pusatnya kan di 2. Oke. Setengah pi. R-nya kan 1 ya. 1 kuadrat. Min setengah pi. Atau negatif pi per 2. Sama saja ya. Oke. Kalau yang C. 2 sampai 4. 2 sampai 4. Berarti kan luas segitiga dikurangi dengan luas seperempat lingkaran ya. Ya ini kan seperempat lingkaran. Segitiganya berapa? Satu per dua bukan Pak? Oke, 1 per 2 ya. Kalau yang seperempat lingkaran berarti pi per 4. Nah, biarkan saja seperti ini. Ini kan setengah kurangi pi per 4. Itu sudah nggak bisa disederhanakan ya. Ya kalau mau disederhanakan ya samakan saja penyebutnya. Oke. Sekarang yang D. Dari 0 sampai 6. Jadi luas segitiga dikurangi luas setengah lingkaran ditambah dengan luas trapesium.
Nah, coba dihitung. Luas segitiganya tadi yang A ya, 1 ya. Dikurangi lingkaran yang B tadi, pi per 2. Nah, yang trapesium coba berapa tuh luasnya? Dari gambar kan sudah kelihatan nih. Yang segitiganya kan setengah. Ini satu. Satu, oh berarti kan 2,5 ya. Itu 5 per 2. Yang bisa kita jumlahkan adalah 1 sama 5 per 2 ya. Berarti 7 per 2 kurangi pi per 2. Atau 7 kurangi pi bagi 2. Oh, itu. Jadi integral tentu itu bisa kita pandang sebagai jumlahan luasan bertanda. Kalau kurvanya itu di atas sumbu X, berarti luasannya bertanda positif. Sedangkan kurvanya di bawah sumbu X, berarti luasannya bertanda negatif. Secara umum, kalau dia F-nya itu bisa positif, bisa negatif, integral dari F pada interval tertentu, katakan A sampai B, itu tidak lain adalah jumlahan luasan bertanda. Kemudian sifat-sifatnya ini ya. Jadi yang membedakan dari integral tak tentu itu ada batasnya. Ada batasnya. Sifat 6 dan 7 ini seperti integral tak tentu ya. Sedangkan sifat yang lain itu sifat dari batasnya. Kemudian integral tak tentu, kalau fungsinya itu fungsi yang kontinu ya, atau tidak kontinu pada berhingga titik, kita bisa cari dengan limit n menjuta hingga sigma fxi kali delta x. Xi-nya apa? Xi-nya adalah A ditambah dengan delta xi. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Oke, ada yang ditanyakan?
Tidak ada? Kalau Tidak ada, tidak Pak. ada, oke. Baik, kalau tidak ada berarti kita cukupkan pertemuan hari ini. Berarti kita sudah sampai di 4.2. Di Selasa depan kita akan bahas teorema dasar kalkulus 1 dan kalkulus 2 ya. Oke, baik. Tidak ada yang tanyakan, saya tutup. Terima kasih atas kehadirannya dari 41 mahasiswa yang sampai akhir ini masih bergabung. Presesinya akan saya ambil dari yang join di Zoom ini. Saya tutup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima Makasih, kasih, Pak. Bapak. Pak.